Halo semua, perkenalkan nama saya Nova Armen Nadia, NPM 222210005, Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan menggambar serta mengevaluasi bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia. Enjoy this video! Ini adalah hasil akhir dari gambar pencernaan manusia yang sudah saya gambar. Baik, kita tahu bersama bahwa sistem pencernaan itu adalah serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut nantinya akan diproses secara mekanik dan secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik manusia. Di sini terdapat 23 bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia. Kita mulai dari yang pertama yaitu paratoid. Yang di sini. Nah, paratoid ini berfungsi untuk menyekresikan air liur melalui ductus tensen menuju kafum oral untuk membantu mengunyah dan menelan. Nah, di bagian kedua ini ada sublingual. Nah, ini berfungsi untuk menjaga mukosa mulut dan sehingga tetap melindungi dan terlumasi. Dan pada bagian yang ketiga ada submandibular. Nah, ini adalah bagian yang berfungsi untuk memproduksi air liur lalu diekresikan ke dalam mulut dari bawah lidah. Kemudian ada pharynx atau faring. Yang ini yang berfungsi sebagai alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Pada bagian yang kelima terdapat trakea. Yang ini. Nah, trakea ini berfungsi untuk melancarkan sistem pencernaan, memberikan ruang bagi kerongkongan dengan tulang rawang yang fleksibel. Dan yang bagian keenam ada esofagus. Esofagus yang dimana ini berfungsi utama dalam kerongkongan, menyalurkan makanan dari mulut hingga ke lambung. Nah, bagian yang ketujuh terdapat stomach atau lambung. Yang bagian ini, yang ini berfungsi selain untuk mengelola, dia juga menyimpan, menyingkirkan zat berbahaya dan juga menyerap zat yang baik di dalam tubuh. Dan bagian yang kedelapan yaitu diafragma. Di bagian ini, diafragma ini yaitu yang membantu kita saat bersin, muntah, buang air kecil, serta buang air besar. Kemudian bagian yang ke-9 ada spleen, yang bagian ini. Nah, ini juga berfungsi untuk menghasilkan cairan yang membantu pencernaan dan membersihkan. Yang ke-10 yaitu hati. Nah, hati ini berfungsi untuk memainkan peran utama dalam proses pencernaan dan penyerapan zat gizi yang di dalam tubuh. Kemudian ada kandung empedu yang bagian ini. Nah, kandung empedu ini berfungsi untuk menyimpan, menetralkan, dan melepaskan getah empedu ke saluran pencernaan. Dan terdapat deoderum yang bagian ini. Deoderum ini berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut, kemudian melalui pilorus, yang dimana pilorus ini yaitu katup yang membuka dan menutup yang memungkinkan makanan lewat dari perut ke usus halus dan melanjutkan proses pencernaan. Nah, pada bagian yang ke-14 yang ini yaitu dimana saluran hepatik dan saluran kantong empedu yang akan bermuara nanti pada saluran empedu yang nanti akan menyalurkan cairan empedu ke bagian usus halus yang bernama duodenum. Yang bagian ke-15 yaitu usus besar yang bagian ini. Nah, usus besar ini yaitu bagian akhir dari sistem pencernaan manusia yang dimana organ ini memiliki fungsi untuk
menyerap cairan dan vitamin dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk ke nomor 16, yaitu usus halus. Nah, usus halus ini yaitu salah satu organ dalam sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencegah dan menyerap nutrisi dari makanan maupun minuman yang dikonsumsi. Nutrisi ini nantinya digunakan untuk pembentukan dan perbaikan sel serta pemeliharaan jaringan tubuh. Baik, pada bagian nomor ke-17 terdapat kolon ascendens yang dimana ini merupakan bagian paling besar dari usus besar. Letaknya ini berada di dasar perut kanan bawah dan ujungnya berakhir di samping hati. Berbeda dengan sekum, kolon ascendens ini memiliki tugas lain, yaitu menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Nah, kemudian di sini ada sekum yang bagian ini. Nah, sekum ini berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil dengan usus besar. Fungsi bagian ini adalah membantu penyerapan kembali nutrisi dan sisa air dari cum, yaitu sisa makanan. Selanjutnya pada bagian nomor 19 terdapat appendix yang bagian ini. Nah, appendix ini adalah sebagai organ imunologik dan secara aktif berperan dalam sekresi immunoglobulin, yaitu suatu kekebalan tubuh di mana memiliki kelenjar limfoid. Nah, kemudian terdapat nomor 20 itu descending colon yang bagian ini, kolon descendant. Nah, ini berfungsi untuk menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian rektum. Nah, bagian ke-21 yaitu sigmoid colon yang ini. Ini adalah bagian terpanjang dari usus besar dan ia terdiri dari 4 bagian, yaitu ada ascendens, kanan rongga perut, ada transversum, melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut. Ada descendant, yaitu kiri rongga perut, dan sigmoid, yaitu bagian yang terhubung dengan rektum. Nah, kolon berfungsi untuk mencampur kain dengan enzim pada saluran cerna. Campuran ini akan membentuk tinja yang nantinya akan dikeluarkan oleh tubuh. Kemudian yaitu rektum. Bagian ke-22 terdapat rektum yang ini, bagian ini. Rektum ini adalah bagian dari usus besar yang terhubung dengan kolon sigmoid, yang dimana fungsi usus besar pada bagian ini adalah menerima dan menyimpan limbah dari kolon. Penyimpanan terjadi selama menunggu waktu tubuh untuk mengeluarkan limbah tersebut melalui anus. Proses pengeluaran limbah dari tubuh terjadi ketika otak menerima rangsangan sehingga menghasilkan sinyal kapan limbah atau termasuk gas atau tinja itu harus dikeluarkan dari tubuh. Dan yang terakhir adalah bagian terakhir dari proses pencernaan manusia adalah anus. Yang bagian ini. Nah, anus ini adalah bagian akhir atau ujung dari usus besar. Nah, saat rektum sudah penuh terisi oleh tinja dan siap dikeluarkan, disinilah anus membutuhkan waktu sampai akhirnya menjadi tinja dan bisa dikeluarkan dari tubuh atau kotoran dari hasil pencernaan kita, maka pembuangannya melalui anus. Demikian evaluasi mengenai bagian-bagian dari sistem pencernaan manusia yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.